Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang kayaknya relevan banget dimanapun dan kapanpun. Pertanyaannya abadi ya? Betul. Gimana sih cara kita berinteraksi di tengah masyarakat yang ya ampun super beragam ini? Anda sudah memberikan kami sumber rujukannya, yaitu Al-Quran. Ya. Dan misi kita kali ini adalah untuk membedah sumber ini, mencari prinsip-prinsip dasarnya tentang etika interaksi sosial, atau yang sering disebut muamalah, terutama saat kita hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan tentunya keyakinan. Dan ini menarik ya, karena seringkali sumber seperti ini kan diasosiasikan dengan aturan-aturan yang kaku. Tapi yang akan kita lihat nanti adalah sebuah kerangka kerja yang sangat filosofis. Sekaligus praktis juga ya. Betul, sekaligus sangat praktis untuk membangun jembatan, bukan tembok. Oke, mari kita bongkar ini. Hal pertama yang langsung terasa beda, buat saya, adalah cara sumber ini memandang keberagaman itu sendiri. Oh iya, gimana tuh? Biasanya kan kita lihat perbedaan itu sebagai, potensi masalah. Sesuatu yang harus dikelola. Tapi di sini kelihatannya keberagaman itu justru sebuah tujuan. Tepat sekali. Bukan kecelakaan, tapi sebuah desain. Fondasi ini diletakkan dengan sangat puitis di surat Al-Hujurat, ayat ke-13. Ayat yang sangat terkenal ya. Coba kita dengarkan bagaimana bunyinya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang terjemahan singkatnya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, Kata kuncinya di situ. Lita'arafu. Agar kamu saling mengenal. betul. Ini bukan sekedar ya udah biarkan saja mereka berbeda yang sifatnya pasif. Ini perintah untuk aktif. Proaktif ya. Untuk kenalan, untuk belajar. Ini mengubah segalanya kan? Betul. Dan perhatikan juga seruan di awal ayat. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Iya, wahai seluruh manusia. Bukan wahai orang-orang beriman atau wahai suku A. Dari kalimat pertama saja, panggungnya sudah universal. Pesan ini untuk semua orang. Oke. Konsep ta'aruf atau saling mengenal ini adalah akar dari semua etika yang akan kita bahas. Logikanya sederhana kan? Anda tidak bisa menghargai apa yang tidak Anda kenal. Iya, masuk akal. Tanpa pengenalan yang aktif, ruang kosong itu pasti akan diisi oleh prasangka dan stereotip. Keberagaman diciptakan bukan untuk kita saling pamer kehebatan suku atau bangsa masing-masing, tapi justru untuk menciptakan kebutuhan saling belajar. Saya jadi terpikir ini seperti sebuah ekosistem ya. Hutan itu sehat justru karena isinya beragam. Ada pohon tinggi, ada semak, ada jamur. Semua punya peran. Betul. Kalau isinya pohon pinus semua kan monoton dan rentan penyakit. Jadi keberagaman manusia itu adalah kurikulum dari Tuhan supaya kita belajar satu sama lain. Metafora yang bagus sekali. Nah, kalau fondasinya adalah saling mengenal, pasti ada tiang penyangganya kan? Karena kenalan saja tidak cukup kalau tidak ada rasa aman dan aturan main yang jelas. Dan pilar utamanya, tiang panjangnya, adalah keadilan. Disinilah sumber ini menetapkan standar yang luar biasa tinggi dan terus terang sangat menantang. Sangat menantang. Ini ada di surat Al-Maidah ayat ke-8. Ayat ini benar-benar meminta kita untuk melawan insting dasar kita. Mari kita simak petikan kuncinya. Wala yajrimannakum syana'anuk qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, Tunggu sebentar, ini kan berat sekali. iya. Sumber ini bilang, bahkan ketika kamu benci, benar-benar nggak suka sama satu kelompok, itu sama sekali tidak bisa jadi pembenaran untuk kamu berlaku tidak adil ke mereka. Nol toleransi untuk ketidakadilan. Keadilan itu harus tetap tegak, terlepas dari perasaan pribadi kita. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, keadilan itu sebenarnya apa? Menurut ayat ini, keadilan itu bukan perasaan, bukan soal suka atau tidak suka. Bukan. Keadilan itu prinsip objektif, sebuah standar yang tidak boleh goyah hanya karena kita suka atau tidak suka pada seseorang atau suatu kelompok. Ini semacam disiplin emosional dan intelektual. Disiplin emosional, saya suka istilah itu. Kita diminta untuk memisahkan antara sentimen pribadi dengan hak dan kewajiban objektif.
Mudah diucapkan, tapi prakteknya butuh latihan seumur hidup. Jelas. Karena gampang sekali bersikap baik pada teman atau orang yang satu pandangan dengan kita. Tapi untuk bisa adil pada orang yang kita anggap lawan, Atau yang opininya berseberangan di media sosial misalnya. nah, itu dia. Itu butuh integritas yang luar biasa. Dan prinsip ini diperkuat lagi di bagian lain. Misalnya di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di sana ada pembedaan yang sangat jelas. Oh iya, gimana tuh? Sumber ini mengatakan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang dari keyakinan lain, Oke. yang tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari rumah kita. Jadi ada garis demarkasi yang tegas. Jadi dibedakan ya antara perbedaan keyakinan dengan permusuhan aktif. Tepat. Ini bukan naif seolah semua orang itu baik. Ada permusuhan aktif yang harus direspon, tapi ada juga perbedaan keyakinan yang damai. Terhadap kelompok kedua ini, prinsip kebaikan dan keadilan mutlak berlaku. Jadi ini mencegah kita melakukan generalisasi, menghakimi satu kelompok besar hanya karena ulah segelintir oknumnya. Persis. Oke, prinsip keadilan universal ini kan high level banget. Tapi jujur deh, yang sering bikin runyam hubungan sosial kita sehari-hari itu kan bukan isu sebesar kebencian antar bangsa. Betul juga. Seringnya gesekan itu muncul dari hal-hal sepele. Omongan yang nyelekit, salah paham di grup WhatsApp, atau status di media sosial. Mikroagresi ya. Betul. Nah, apakah sumber ini juga mengatur pelanggaran-pelanggaran mikro semacam ini? Justru disitulah letak keindahan detailnya. Sumber ini turun dari level makro ke level mikro dengan sangat rinci. Dan lagi-lagi, kita kembali ke surat Al-Hujurat, seolah surat ini adalah piagam etika sosial. Lagi-lagi Al-Hujurat ya? Iya, di ayat 11 dan 12 ada serangkaian larangan yang sangat praktis. Apa saja itu? Intinya, ada beberapa poin. Pertama, larangan untuk mengolok-olok, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Kedua, larangan untuk mencela diri sendiri atau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kasih julukan jelek gitu ya? Iya. Ketiga, larangan untuk banyak berprasangka atau zon, karena sebagiannya adalah dosa. Dan keempat, larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tajasus, serta menggunjing atau gibah. Wah, ini kalau dibuat poster dan ditempel di setiap kantor atau di timeline media sosial, mungkin dunia bisa lebih damai ya. Bisa jadi. Jangan mengolok-olok, jangan kasih julukan jelek, jangan suuzon, jangan kepo cari aib orang, dan jangan bergosip. Ini kan resep anti drama yang paling manjur. Tepat. Dan kalau kita bedah lebih dalam, larangan-larangan ini bukan sekedar aturan sopan santun biasa. Ini adalah mekanisme untuk melindungi martabat manusia. Intinya di situ ya, martabat. Ya, martabat itu inti dari interaksi yang sehat. Mengolok-olok dan memberi julukan buruk itu serangan langsung ke martabat. Sementara tiga yang terakhir, prasangka, mencari kesalahan, dan menggunjing, itu seperti trio maut yang merusak kepercayaan secara diam-diam. Trio maut di grup WhatsApp manapun ya. Persis. Polanya kan selalu sama. Dimulai dari satu orang yang berprasangka buruk atau curiga. Donon. Iya, dhonnun. Lalu dia mulai mencari-cari bukti, stalking media sosialnya, mencari-cari kesalahannya. Tajasus. Dan setelah buktinya terkumpul, barulah itu dijadikan bahan untuk dibahas rame-rame. Gibah. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir polanya. 3 serangkai ini secara sistematis menghancurkan mata uang sosial yang paling berharga, yaitu kepercayaan. Dengan melarangnya, sumber ini mendorong kita untuk menggunakan default setting yang sebaliknya. Husnudzan, prasangka baik. Prasangka baik. Mulailah dari asumsi bahwa orang lain itu baik, sampai terbukti sebaliknya. Oke, urusan omongan dan prasangka beres. Sekarang kita pindah ke arena yang juga rawan konflik. Urusan duit. Nah, ini dia. Bisnis, utang piutang, perjanjian. Bagaimana prinsip keadilan dan kepercayaan ini diterapkan dalam konteks muamalah yang lebih formal dan kontraktual? Di sini kita melihat pergeseran dari etika komunikasi personal ke etika yang lebih struktural. Prinsip dasarnya sama, tapi dieksekusi dengan cara yang lebih formal. Tujuannya untuk apa? Untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama ketika para pihak tidak saling kenal dekat. Tunggu dulu, ini kan yang dibahas di surat Al-Baqarah ayat 282 kan? Tepat sekali. Yang luar biasa dari ayat ini adalah
Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya. Dan isinya bukan tentang surga, neraka, atau kisah Nabi, tapi tentang prosedur kontrak utang. Iya, tentang SOP utang piutang. Itu sendiri sudah sebuah pernyataan yang sangat kuat ya, bahwa urusan duniawi yang adil dan transparan itu dianggap sangat-sangat penting. Betul sekali. Isi ayat itu sangat detail. Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dicatat. Harus ada penulis yang menuliskannya di antara kamu dengan adil. Harus ada saksi, 2 orang saksi laki-laki, atau jika tidak ada seorang laki-laki dan 2 perempuan. Lengkap banget aturannya. Saksi tidak boleh menolak jika dipanggil. Penulis dan saksi tidak boleh dirugikan. Semuanya diatur. Ini seperti SOP, Standard Operating Procedure, untuk transaksi. Tujuannya apa sih? Kok sampai serinci itu? Hukum preventif, mencegah konflik di kemudian hari. Oke. Pencegahan. Dengan mencatat semuanya secara jelas, jumlahnya, waktunya, syaratnya, maka tidak ada lagi ruang untuk ambiguitas atau perdebatan. Katanya Bulu begini, perasaan janjinya begitu. Benar juga. Keadilan tidak hanya harus dilakukan, tapi juga harus terlihat dan bisa dibuktikan. Dalam masyarakat heterogen, di mana Anda mungkin bertransaksi dengan orang yang baru dikenal, kontrak tertulis ini menjadi jaring pengaman universal. Jadi hitam di atas putih itu bukan karena kita tidak percaya satu sama lain. Bukan. Tapi justru untuk menjaga kepercayaan itu agar tidak rusak karena salah paham di masa depan, semacam sedia payung sebelum hujan versi hukum kontrak ya. Tepat. Dan yang lebih canggih lagi, di ayat berikutnya, ayat 283, sumber ini langsung memberikan plan B. Oh, ada plan B-nya? Ada. Bagaimana kalau situasinya tidak memungkinkan untuk mencatat, misalnya sedang dalam perjalanan, dan tidak ada juru tulis? Solusinya adalah boleh ada barang jaminan yang dipegang. Agunan ya? Betul, rihanun makbudoh. Atau, jika saling mempercayai, maka cukuplah memegang amanah itu. Ini menunjukkan sistemnya tidak kaku. Fleksibel ya, ada 2 lapis pengaman yang diakui. Pertama, formalitas hukum melalui pencatatan dan saksi. Kedua, integritas personal melalui amanah dan kepercayaan. Keduanya sama-sama valid. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini, dari sumber yang Anda berikan, kita tidak hanya menemukan kumpulan aturan yang acak. Ini seperti sebuah bangunan utuh dengan arsitektur yang sangat koheren ya. Sebuah sistem yang saling mengunci. Dimulai dari fondasi filosofisnya bahwa keberagaman itu ada tujuannya, yaitu untuk saling mengenal. Betul. Lalu bangunan itu ditegakkan oleh pilar utama yaitu keadilan yang buta, yang tidak terpengaruh perasaan suka atau tidak suka. Pilar keadilan. Kemudian interaksi sehari-hari di dalam bangunan itu dilumasi oleh etika komunikasi yang menjaga martabat setiap individu dari olokan dan prasangka. Pelumah sosial ya. Dan terakhir, transaksi ekonomi dan sosialnya diikat oleh integritas perjanjian yang terdokumentasi dan berbasis amanah. Dan kalau kita tarik benang merah dari semua itu, muaranya ada pada satu kata. Kepercayaan. Itu percayaan. Semua aturan ini, dari yang paling filosofis sampai yang paling teknis, dirancang untuk membangun dan memelihara kepercayaan. Kepercayaan antara individu, dan yang lebih sulit, kepercayaan antar kelompok. Itu yang paling susah. Tanpa aturan main yang adil dan etika yang dijunjung tinggi ini, keberagaman bisa dengan mudah menjadi sumber gesekan dan konflik. Tapi dengan kerangka kerja ini, keberagaman yang tadinya potensi masalah justru bisa menjadi sumber kekuatan. Sumber inovasi dan pemahaman kolektif yang lebih kaya. Tepat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Dari semua prinsip hebat yang kita bahas tadi, mungkin yang paling menantang untuk dipraktikkan secara konsisten adalah poin tentang keadilan. Iya, setuju sekali. Penekanan sundur ini bahwa kita harus berlaku adil, bahkan kepada kelompok yang mungkin tidak kita sukai atau kita benci, maka pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi, bagaimana kita bisa secara sadar melatih otot keadilan ini? Melatih otot keadilan ya? Iya. Dalam setiap ketikan jari kita di media sosial, dalam setiap transaksi bisnis kita, dan bahkan dalam bisikan prasangka di dalam pikiran kita, agar keadilan itu menjadi sebuah refleks, bukan lagi sekedar pilihan yang sulit.